Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat-sobat abai semua, kali ini saya berada di acara podcast Berisi Positif. Kali ini kita akan mengundang salah satu ketua umum Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, yaitu Tum Hanif. Tepuk tangannya mana teman-teman? Halo. Halo Tum Hanif, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Ente gimana kabar sendiri? Kalau ente sehat, aneh pun sehat, dan semua pun sehat. Teman-teman di rumah juga harus sehat. Oke. Jadi Tum Hanif, Iya. acara kali ini kita berada di tema podcast, yaitu berisik dengan hal-hal yang positif. Oke. Yang di dalamnya ini berisi hal-hal positif dan bermakna. Jadi satu pertanyaan, apa sih yang membuat ente termotivasi untuk menjadi salah satu seseorang bijaksana, yaitu ketua umum di dalam Prodi Komunikasi Penyiaran Islam? Oke. Motivasinya. Berarti ini pertanyaan tentang motivasi kenapa Ane mau jadi ketua umum gitu ya. Nah, untuk motivasi itu nggak seakan-akan langsung timbul ya dari hati ya. Ini otomatis melalui beberapa proses yang memang Ane tempuh gitu pas masih anggaplah mahasiswa baru gitu ya. Soalnya diperkenalkan ketika saya maba itu, ketika Ane maba, banyak pelatihan-pelatihan yang menimbulkan motivasi-motivasi gitu di diri Ane. Kayak pertama itu ya baiklah pelatihan-pelatihan tentang kepemimpinan seperti itu yang diselenggarakan oleh himpunan, serta badan eksekutif mahasiswa juga menyelenggarakan, serta diskusi-diskusi dan bimbingan-bimbingan yang kuat dari kakak tingkat yang ada di himpunan Ane gitu. Jadi itulah yang membuat Ane mampu atau mau ya buat naik atau mengajukan diri sebagai ketua umum himpunan komunikasi dan penyiaran Islam kayak gitu. Seperti itu, sangat keren sekali teman-teman. Tepuk tangannya mana dong untuk ketua umum satu ini. Jadi Tum Hanif, prediksi ke depannya untuk para maba ini seperti apa nih? Waduh, kalau berbicara tentang prediksi ini butuh hal yang lebih spesifik ya. Maksudnya kalau misalnya dari analisis data dari angkatan ini ya, terutama angkatan 24 ini mungkin terjadi beberapa hal yang tidak diduga-duga gitu. Tidak diduga-duga seperti apa itu tuh? Wah, banyak banget. Kayak ya namanya mahasiswa baru masuk kan kurangnya kekompakan dan segala macam, itu adalah hal ya maklum lah di kalangan mahasiswa baru seperti itu. Nah, kalau misalnya prediksi Anda di mahasiswa yang akan datang, Anda memprediksi bahwasanya mahasiswa yang akan datang nih lebih kreatif dan lebih inovatif seperti itu. Lebih inovatif dalam hal seperti apa? Nah, itu dia yang jadi pertanyaan. Ane minum dulu ya bentar ya. Ane juga pengen minum gitu. Siap. Sama-sama seruput. Teman-teman yang di rumah semuanya boleh seruput kopi dulu. Iya, jangan lupa Salam kopi. hangat kopi ya. Mantap banget tuh, nah. Oke. Untuk mahasiswa ke depannya lebih kreatif dan inovatif ini dalam segi ya lagi dan lagi kita kan di KPI punya banyak hal yang bisa dikembangkan ya. Jadi dengan pengalaman yang kita punya, kita berusaha bagaimana caranya mahasiswa ke depan ini lebih kreatif dalam hal berpikir, lebih kritis juga dalam hal berpikir, juga lebih mampu mengembangkan apa yang telah mereka jalani gitu. Oh, jadi untuk maba ini setelah masuk ke dalam Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, ya, itu nanti keinginannya supaya maba itu seperti seseorang yang sangat kritis. ya kritis, kreatif, inovatif. Ya gitulah. Para maba-maba yang ingin mencari prodi tepatnya yang lebih keren, kritis, pengen jadi presma, masuk ke KPI kayak gitu teman-teman, supaya berpikir secara kritis gitu tuh. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, pernah nggak ente merasakan kayak salah di jurusan? Oh, kayak Gitu. aduh, Ini kayaknya gue salah masuk jurusan Ya, gitu ya. ya itu. Jadi Nah. kan banyak nanti maba-maba itu kayak merasakan salah jurusan. Oke. Pernah nggak? Dan solusinya itu apa? Ya. Nah, ini suatu kasus yang dari dulu sampai sekarang kejadian ya. Maksudnya Masih tuh. nggak pernah hilang gitu. Aduh, pernah. nih kayaknya gue salah masuk jurusan nih. Ya. Entah itu dari kendala akademik, bahkan ekonominya juga, Bung gitu. Benar. Biasanya cuma jujur kalau dari gue pribadi,
pernah sempet sedikit ada ngerasa nih kayaknya gue salah masuk jurusan deh. Cuma itu cuma karena hal akademiknya yang mana gue merasa aneh merasa bahwasanya aduh kayaknya aneh nggak bisa ngikutin mata kuliahnya terus nih. Ya, benar. Berat ya. Beratnya kayak ngangkat galon tuh. Oh enggak. Oh, enggak. Enteng dikit. Iya, maksudnya bukan Tepuk berat. tangan dulu dong, ini jokesnya. Enggak. Oh, maksudnya bukan berat-berat itu berarti susah ya. Cuma memang dari prediannya yang ya anggaplah kurang mampu gitu atau bodoh ya dalam mata kuliah. Cuma nggak lebih dari seminggu pemikiran itu udah hilang. Karena lagi-lagi Anda coba berbaur, Anda coba tanya-tanya ke teman-teman sama ke kakak tingkat gitu kan yang memang mereka memperkenalkan diri dan dekat dengan Ane, sehingga itulah yang jadi wah kayaknya nggak ada tuh kata-kata salah milih jurusan. Nggak ada. Hanya cuman mindsetnya iya, saja itu tuh. mindset tuh. Mindsetnya juga kudu diubah. Kalau ada yang seperti itu, iya. salah jurusan nih. Niat dan takdir tidak sejalan. Betul. Allah jahat sampai menyalahkan Allah kan jatuhnya. Itu jangan ya Itu teman-teman di rumah teman-teman. ya. Jadi sesuai dengan niat kita, Allah menakdirkan kita tidak sesuai dengan niatnya, maka jangan salahkan kehendak Tuhan. Ingat, Cakep teman-teman. itu ya. Ingat. Nah itu, jadi setelah itu Anda berpikir bahwasanya bukan berarti kita salah masuk jurusan, tapi bagaimana caranya kita berproses di jurusan tersebut. Adaptasi. Iya. Seperti itu. Karena setiap orang yang masuk jurusan ya, kita ambil contoh bahwasanya mahasiswa baru masuk ke jurusan komunikasi dan pendidikan Islam itu nggak semuanya memiliki soft skill atau pengetahuan tentang komunikasi dan pendidikan Islam itu tersebut. Jadi kita ambil contoh Ane yang baru masuk itu memiliki ya pengetahuan yang nol lah tentang KPI ini, berproses sehingga ya seperti saat ini maksudnya alhamdulillah menjadi salah satu orang yang dipercaya gitu untuk mengurus himpunan untuk satu periode ke depannya seperti itu. Sekali teman-teman, ketika ada teman-teman semua yang di rumah masuk ke prodi komunikasi penyiaran Islam, jangan lupa teman-teman bertemu kepada Tum Hanif ini. Orang yang sangat-sangat bijaksana, intelektual juga. Jadi kalau misalnya ada yang pengen berdiskusi kepada Tum Hanif di prodi komunikasi penyiaran Islam, boleh teman-teman samperin ketika teman-teman sudah masuk ke Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi seperti ini tuh. Ya. Pertanyaan selanjutnya itu. Oke, boleh. Program unggulan di prodi komunikasi penyiaran Islam itu ada apa aja sih tuh? Waduh, kalau program unggulan nih boleh di-spill nggak ya? Kalau sedikit-sedikit aja. Sedikit-sedikit aja. Tipis-tipis. Intinya di awal bukan awal masa periode ya, awal gue terpilih itu gue menyusun visi misi atau ini gue spill visinya itu menciptakan masterpiece komunikasi penyiaran Islam yang mampu berdaya guna untuk masyarakat atau yang inovatif dan berdampak seperti itu. Jadi mungkin di program unggulan kita untuk kedepannya itu nanti kita akan ada namanya FGD, ya. Bukan. Intinya untuk namanya belum ditentukan. Jangan dibuka semua. Iya. Tipis-tipis aja kita. Namanya belum ditentukan. Untuk FGD itu akan tetap berlanjut soalnya kan forum diskusi kan. Itu akan banyak nanti. Cuma yang menjadi program unggulan kita adalah satu, yaitu nanti kita akan ada namanya mengajar desa seperti itulah. Iya, benar. Ya, jadi dengan segala kreativitas dan apa saja yang sudah kita buat atau sudah kita kerahkan kepada mahasiswa baru ke depannya dan itu sudah dimiliki atau sudah dikuasai oleh mahasiswa baru ke depannya itu nanti mereka akan salurkan kepada warga-warga desa atau ke masyarakat, ya pengabdian kepada masyarakat seperti itu. Jadi nggak harus kok pengabdian kepada masyarakat itu dilaksanakan di semester akhir, nggak harus. Dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga tertentu saja yang boleh, itu nggak juga. Bahwasanya kita sebagai mahasiswa itu adalah agen of change kan, kita adalah agen perubahan. Iya, benar. Yang mana agen perubahan ini ya mampu merubah bagaimana kondisi bangsa yang tidak layak menjadi layak seperti itu. Bagaimana kondisi bangsa yang tidak berdaya menjadi lebih berdaya dan bisa memperdayakan orang lain seperti itu. Jadi ya bisa menghidupi orang lain. Ya, disitulah kita juga pengen ubah dari program unggulan itu. Outputnya ya untuk masyarakat itu mengurangi angka pengangguran lah, yang mana dengan ilmu yang kita berikan nanti
bisa diimplementasikan atau bisa diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, jadi itu. sebelum pelatihan seperti itu tuh, ada nggak sih seperti kajian dulu untuk menuju ke yang tadi ketum sebutkan? Oh iya, pasti. Yang Pasti tadi tertuju gitu. ya aneh bilang nanti kita bakal banyak FGD ya, forum diskusi gitu ya. Forum grup diskusi yang mana di situ nanti kita akan bahas mungkin isu-isu sosial atau fakta-fakta tentang kampus dan atau pelajaran-pelajaran yang memang nanti bakal kita diskusikan seperti bedah buku, bedah film, bedah konten dan lain-lain. Itu nanti bakal ada. Lagi-lagi itu untuk menopang satu program unggulan kita di akhir periode seperti itu. Satu lagi nih tuh. Satu Boleh. lagi. Aneh boleh tahu nggak sih semakin hangat nih perbincangan kita Iya. kali ini ya kan? Pengen tahu gitu. Tum Hanif ini selama masa di kampusnya ini boleh nggak diceritakan sedikit aja untuk gambaran-gambaran mahasiswa nanti yang akan datang gitu tuh. Oke, ini ceritanya dari aneh awal masuk banget apa gimana ini? Dari awal masuk banget ente harus apa? Oke. Dan harus kasih tahu juga apa yang tidak diharuskan maba untuk dilakukan dan Oke. tidak dilakukan juga. Oke. Kasih tahu aja tuh. Supaya ada gambaran ketika para maba masuk kuliah seperti itu. Oke, mungkin kalau untuk cerita terlalu lama ya, kalau apalagi dari awal masuk tuh. Benar. Ya kalau misalnya dari awal masuk karena ya sama pakai seragam putih ya kan, PKKMB, pakai helmet, bawa motor Beat, Beatnya putih juga, platnya mati ya kan, Kirain tapi nggak ditilang. Beat merah. Enggak, Oh, enggak. merah. Putih. Kirain Beat merah. Putih, iya. Jangan ditilang ya Pak Polisi. Nah itu intinya kalau misalnya dari awal masuk, cobalah teman-teman mahasiswa baru ke depannya itu lebih memiliki rasa penasaran. Seperti itu. Kenapa aneh sebut di sini rasa penasaran? Karena ketika kita memiliki rasa penasaran itu, otomatis kita akan mencari tahu dong. Mencari tahu. Nah, kita mencari tahu dengan segala hal. Kalau misalnya kita tarik dari segi positifnya kita ingin tahu segala hal, yaitu kita otomatis akan bertanya kan. Entah bertanya tentang mata kuliah, entah bertanya tentang organisasi yang seperti itu kan. Banyak kok mahasiswa yang malu bertanya ya kan kita tahu juga pepatahnya kan, malu bertanya sesat di kampus. Jalan kampus. Oh iya betul. Nah, Oh iya itu. kampus. Sesat di jalan ya. Iya. Kalau di kampus nanti apal sendiri. Iya. Ya oke. Nah itu cobalah untuk sering bertanya, cobalah untuk sering nimbrung dan cobalah untuk sering mengikuti program-program yang nanti kakak-kakaknya akan hadirkan gitu. Nah, dari awal masuk ada yang menanamkan hal itu sehingga semua pelatihan atau ya tapi nggak semua diskusi juga yang ikut ya karena emang berhalangan dengan waktu dan kesibukan. Cuma semisal waktu kalian kosong dan memang kalian berkuliah itu benar-benar kuliah ya maksudnya nggak punya pekerjaan tetap di luar, nggak punya kesibukan di luar gitu, cobalah untuk lebih bersosialisasi dengan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang ada di ranah kampus seperti itu untuk dijadikan tempat kalian berproses seperti itu. Jadi dan jangan hiraukan teman-teman yang memang malas atau tidak mau hadir menyumbangkan tenaga pikiran dan ilmunya di dalam suatu lembaga atau organisasi seperti itu. Oh, jadi seperti itu tuh ya. Pembelajaran itu tidak cuma di dalam kelas doang. Betul. Bahkan di luar kelas pun ada tuh. Iya. Jadi seperti itu. Mungkin kali ini teman-teman pada akhir di penghujung waktu ini tuh, aneh pengen dong kasih kata-kata motivasi kepada para calon mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ada kalau Ada. kata-kata motivasi. Kayaknya kalau motivasi kita udah sering banyak denger ya. Udah Kata-katanya sering. aja ya. Kata-katanya aja. Oke. Berarti gini tuh, kata-kata hari ini Ketum Hanif. Oke, untuk calon mahasiswa baru ketika kita sudah menjawab. Oh, di sini ya? Oke, sip. Coba ulang dong, host. Berarti Iya. kata-kata hari ini. Iya. Tum Hanif. Kata-kata hari ini Tum Hanif. Oke, untuk calon mahasiswa baru ketika kita sudah berjabat tangan, tidak ada kata tidak untuk kita tetap bergandeng tangan. Sekian. Applause teman-teman. Jadi teman-teman, kata-kata terakhir di penghujung itu seperti itu teman-teman. Tum Hanif bisa ngelatih ke kamera. Oke, siap. Pertama, jadi salam hangat dari kita untuk para calon maba. Kita tunggu kehadiran kalian di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kaprodi. Kok Kaprodi? Di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, see you guys.